بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam Sahih Muslim dengan bab baru di dalam kitab Al-Fadail, keutamaan-keutamaan atau kelebihan-kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babun ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'a qat faqala la wa kathratu 'ata'ih. Babun bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diminta akan sesuatu sama sekali, beliau mengatakan tidak. Ya, ini maksudnya setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu, beliau tidak pernah mengatakan tidak. Wa kathratu 'ata'ih, dan beliau adalah orang yang sering memberi. Pemberian beliau itu banyak sekali. Nah, ini maksudnya adalah beliau adalah orang yang penderma, sangat banyak sekali pemberiannya. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر سمع جابر ابن عبد الله قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. Jabir bin Abdullah dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah diminta sesuatu lalu beliau mengatakan tidak. Lalu hadis-hadis yang berikutnya itu adalah menerangkan tentang pemberian Nabi, wa dzakara al-hadits ba'dahu fi i'ta'ihi sallallahu alaihi wasallam lil muallafati wa ghairihim. Lalu hadis-hadis yang akan kita pelajari setelah ini adalah tentang pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang hatinya didekati. Hatinya didekati, yakni boleh jadi dia baru masuk Islam atau ada kecenderungan ingin masuk Islam dan yang lainnya.
wa fi hadza kullihi bayanu azimi sakhaihi. Dalam hal ini semuanya merupakan penjelasan tentang agungnya atau besarnya pemberian beliau, kemurah hatian beliau, wa ghazaratu judihi, dan derma beliau yang sangat tercurah. Wa ma'nah, artinya ma su'ila syai'an min mata'id dunya, yakni Nabi SAW tidak pernah sama sekali mengatakan tidak pada setiap yang diminta kepada beliau dari kemegahan dunia. Beliau beri, beliau kasih. Itu makna dari masuila Rasulullah SAW syai'an qat faqala la. Beliau tidak pernah mengatakan tidak pada setiap orang yang meminta kepadanya. Hadis yang kedua, haddatsana Asim bin Nadhr At-Taimi qala haddatsana Khalid yani ibn al-Harith qala haddatsana Humaid an Musa bin Anis an abihi qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Islam ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Islam syai'a illa a'tah. Qal faja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain faraja'a ila qaumihi faqala ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Dengan sanadnya kepada Anis radhiyallahu ta'ala an, dia mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah diminta akan sesuatu atas nama Islam. Tidak pernah Rasulullah SAW diminta sesuatu atas nama Islam illa a'tah, kecuali beliau beri. Pokoknya kalau ada yang meminta atas nama Islam, kepentingan Islam, kemajuan Islam, perkembangan Islam, kecuali Nabi beri. Qal faja'ahu rajulun, ada seorang datang kepada beliau, fa'atahu ghanaman baina jabalai, lalu orang yang meminta tadi beliau kasih kambing sebanyak seisi lembah dari dua gunung. Jadi ini gunung, ini penuh nih kambing, kasih Nabi. Faraja ila qaumihi, lalu dia kembali kepada kaumnya. Ya qaumi, wahai kaumku, aslimu, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Karena Muhammad itu memberi pemberian orang yang tidak takut miskin. Betul-betul tercurah pemberiannya.
Imam Nawawi mengatakan qauluhu fa'atahu ghanaman baina jabalain, maka Nabi memberinya kambing antara dua lembah, ay kathiratun, yakni maknanya banyak sekali, ka'annaha tamla'u ma baina jabalain, seakan-akan dia memenuhi, kambing itu memenuhi ya lereng antara dua gunung. Wa fi hadza ma'a ma ba'dahu i'ta' al-mu'allaf, i'ta' al-mu'allafah wala khilafa fi i'ta'ihi mu'allafatil muslimin. Di dalam pemberiannya ini dan apa setelah hadis ini, di mana beliau memberikan kepada orang-orang yang hatinya didekati, ya, jadi mu'allaf itu bukan orang masuk Islam, tapi orang-orang yang hatinya didekati. Mu'allafatu qulubuhum, di antaranya adalah orang yang baru masuk Islam, yang mungkin imannya belum stabil, masih labil, maka perlu ada pendekatan. Di antara pendekatan yang terbaik itu adalah dengan harta. Ya. Wala khilafa fi i'ta' mu'allafatil qulub muslimin, dan tidak ada perbedaan di dalam memberikan kaum muslimin yang perlu didekati hatinya, yakni orang-orang yang baru masuk Islam. Lakin hal yu'tuna minaz zakah, apakah mereka itu, akan tetapi apakah mereka ini diberikan dari harta zakat? Fihi khilafun, di dalam pembahasan ini terjadi perbedaan ulama. Al-asahhu indana annahum yu'tuna minaz zakah wa min baitil mal. Menurut kami yang paling sahih itu, yang paling benar itu adalah mereka diberikan dari zakat dan juga diberikan dari baitil mal, dari kas negara. Di samping dari zakat juga dari kas negara. Kalau kas negara ya penghasilan negara. Kalau dulu dari fai atau dari jizyah, ya, yakni upeti yang diberikan oleh orang-orang, ya, dari yang tidak mau masuk Islam, dia berada di hukum Islam, untuk membayar upeti jizyah, dan itu menjadi kas negara. Wathani, pendapat yang kedua, la yu'tuna minaz zakah bal min baitil mali khasatan. Pendapat yang kedua mengatakan tidak diberi dari zakat, akan tetapi diberi dari kas negara khusus, ya. Itu kalau seandainya mu'allaful muslimin. Wa amma mu'allafatul kuffar, adapun orang-orang yang kafir yang didekati hatinya, dia masih kafir, hatinya didekati, fala yu'tuna minaz zakah wa fi i'ta'ihim min ghairiha khilafun, maka mereka tidak diberikan dari zakat. Di dalam pemberian kepada mereka dari selain dari zakat terjadi perbedaan. Al-asahhu indana la yu'tun, yang benar menurut kami mereka tidak diberi. Lianna Allah Ta'ala qad a'azza al-Islam an at-ta'allufi bi khilafi awwal al-amr wa waqt qillatil muslimin.
maka tidak perlu ada pendekatan kepada orang-orang kufar ini, gitu loh. Ya, tidak diberikan dari zakat, tidak juga dari yang lain. Menurut ya ulama Syafi'iyah. Kenapa? Karena Allah telah memuliakan dengan Islam, atau telah memuliakan Islam dari pendekatan kepada orang-orang kufar. Ya, tidak perlu pendekatan kepada orang kufar. Bi khilafi awal al-amr, berbeda di awal-awal waktu dahulu. Di waktu kaum muslimin masih sedikit, perlu ada pendekatan, perlu ada. Ya, kalau sekarang tidak perlu lagi. Ya, ini kata Imam An-Nawawi. Namun dari apa yang disampaikan oleh ulama tentang fikih, kita melihat bahwa boleh diberikan dari zakat. Yakni orang-orang yang baru masuk Islam, berarti mu'allafatul muslimin, orang-orang yang sudah muslim tapi perlu pendekatan hati, dan orang-orang kufar yang perlu pendekatan, dan termasuk juga untuk menolak atau menghindari kejahatan mereka, ya, yang mana mereka menyakiti kaum muslimin, tapi kalau dikasih uang nggak mau dia menyakiti, maka hal yang demikian boleh diberikan dari zakat. Hadis yang ketiga, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Yazid bin Harun an Hammad bin Salamah an Thabit an Anas anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalaini fa'atahu iyyahu fa'ata qaumahu faqala ay qaumi aslimu fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqra. Anas Malik dia mengatakan, ada seseorang meminta kepada Nabi SAW kambing antara dua gunung. Jadi sudah kita ketahui, karena jumlahnya yang banyak, seakan-akan lembah itu penuh oleh kambing. Fa'atahu iyah, Nabi pun memberinya. Fa'ata qaumahu, lalu dia mendatangi kaumnya. Faqal, lalu dia mengatakan kepada kaumnya, ay qaumi, wahai kaumku, aslimu, masuklah ke dalam agama Islam. Wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr. Maka demi Allah, sesungguhnya Muhammad itu sungguh memberikan pemberian yang tidak takut jatuh miskin. Qala Anas, lalu Anas mengatakan, in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya. Ada orang sungguh dia masuk Islam, dia tidak menginginkan kecuali dunia. Masuk Islam karena dunia. Mungkin boleh jadi mu'allaf, dapat santunan gitu ya, dapat pemberian. Fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Dan tidaklah dia masuk Islam, kemudian ayatnya setelah dia masuk Islam, sampai Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Hakadha fi mu'zami nusakh, begitu pada umum dalam naskah, dari naskah hadis ini.
fama yuslimu wa fi ba'dihha fama yumsi. Ya, ini dalam kebanyakan naskah dari hadis ini tidaklah dia masuk Islam. Dalam sebagian naskah mengatakan tidaklah dia datang waktu sore. Jadi pagi dia masuk Islam, diberi oleh Nabi. Ternyata sebelum datang sore hari, ya, wakilahuma sahih, lafaznya seperti adalah sahih. Tidaklah sebelum dia datang sore hari, ternyata Islam adalah lebih dicintai oleh dirinya ketimbang dari dunia dan seisinya. Wa ma'nal awal, arti dari awal, fama yalbathu ba'da islami illa yasiran hatta yakuna al-islamu ahabbu ilaihi. Hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi. Makna dari awal, tidaklah dia masuk Islam kecuali Islam lebih dia cintai. Maknanya selang waktu yang pendek setelah Islamnya, Allah jadikan Islam itu lebih dia cintai. Wal murad annahu yudhhirul Islam awalan lid dunya la biqasdin sahihin min qalbihi, thumma min barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam nuril Islam lam yalbath illa qalilan hatta yanshara sadruhu bihaqiqatil iman wa yatamakkana min qalbihi fayakunu hina idzin ahabba ilaihi aw ahabbu ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Yani di awal dia masuk Islam, dia menampakkan Islam itu pertama kali hanya untuk dunia, tidak dengan tujuan yang benar dari hatinya, tidak dengan tujuan yang sahih, yang benar dari hatinya. Kemudian karena keberkahan Nabi SAW dan karena cahaya Islam, lam yalbath illa qalilan, tidaklah selang waktu kecuali sedikit sekali, pendek sekali, hatta yanshara sadrahu, sampai hatinya terbuka, bihaqiqatil iman, dengan hakikat iman. Baru masuk Islam, tidak lama hatinya semakin terbuka dengan iman. Wa yatamakkanu min qalbihi, iman itu semakin menancap di hatinya, ya. Fa yakunu hina idzin, maka dengan pada waktu itu ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Nah, maka Nabi SAW memberikan pemberian yang luar biasa. Hadis yang berikutnya, wa haddatsani Abu Tahir Ahmad ibn Amr bin Sarh qala akhbarana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwat al-Fath, Fath Makkah, ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين وعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ صفوان ابن أمية 100 من الغنم ثم 100 ثم 100. وقال ابن شهاب حدثنا سعيد بن المسيب أن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. Ibnu Shihab dia menjelaskan bahwa dengan sanad kepada Ibnu Shihab dia mengatakan,
Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perang menaklukkan Mekah. Dan memang beliau datang dengan sengaja ya, mempersiapkan diri untuk menaklukkan Mekah dengan perang. Tapi terjadi perbedaan yang sudah kita pelajari dahulu, apakah Mekah ditaklukkan dengan perang atau tidak. Ya, sudah kita pelajari sebelumnya. Setelah ditaklukkan kota Mekah, thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman ma'ahu minal muslimin. Lalu Nabi berangkat keluar dari Mekah menuju ke Hunain. Ya. Menghadapi Bani Thaqafi ya, dan yang lainnya dari Taif, karena dia datang untuk melindungi atau membela orang Mekah. Ternyata Nabi lebih duluan datang ke Mekah. Maka Nabi keluar dari Mekah bersama orang-orang kaum muslimin yang ada bersama beliau, yakni termasuk orang-orang yang baru masuk Islam. Sehingga jumlah mereka sangat banyak. Faqtadalu fi Hunain. Lantas mereka berperang di Hunain. Hunain itu adalah lokasi di belakang Arafah. Fanasarallahu dinahu wal muslimin. Allah menolong, memenangkan agamanya dan kaum muslimin. Di awal peperangan, kaum muslimin kalah. Ya, itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'ah. Allah telah memenangkan kalian di peperangan-peperangan yang banyak. Pada perang Hunain, ketika jumlah kalian yang banyak telah menjadikan kalian angkuh, ya, sombong. Akan tapi itu tidak bermanfaat sama sekali, ya, sehingga kalah di awalnya. Kemudian Allah turunkan sakinah kepada Nabi dan kaum muslimin, akhirnya berbalik. Di sini menunjukkan bahwa kemenangan itu diantaranya adalah, pertama adalah perbaikan tauhid. Yang kedua adalah ketaatan kepada Rasulullah SAW. Wa ata Rasulullah SAW yawma idzin Safwan bin Umayyah mi'atan minal ghanam. Mi'atan minal ghanam. Thumma mi'atan, thumma mi'ah. Pada waktu itu, setelah perang, Nabi mendapatkan harta rampasan perang. Nabi memberikan Safwan bin Umayyah, siapa dia? Adalah tokoh Quraisy. Ya, tokoh Quraisy. Yang Umayyah ini bapaknya mati kapan? Waktu perang Badar. Tokoh bapaknya juga tokoh Quraisy, tokoh kafir Quraisy. Kira-kira kalau tokoh itu fakir atau miskin? Atau kaya? Pasti kaya. Lalu Nabi beri dia 100 kambing, kemudian 100, kemudian 100. Qala Ibnu Syihab dia mengatakan, haddatsani Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab telah menceritakan kepadaku, anna Safwan ini dia mengatakan, laqad wallahi, demi Allah, laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'atani. Demi Allah, sungguh Rasulullah telah memberi kepadaku pemberian yang telah beliau berikan. Semua pemberian sudah diberikannya itu. Apa yang telah diberikan oleh Rasulullah? Wa innahu la abghadun nasi ilayya. Sesungguhnya Rasulullah itu dahulunya
adalah orang yang manusia yang paling aku benci. Fama bariha yu'tini, beliau senantiasa memberiku, ya, terus memberi, hatta innahu lahabbun nasi ilayya, sampai Rasulullah adalah manusia yang paling aku cintai. Ini kalau kita lihat, pertama adalah memberikan zakat, dampak memberikan zakat kepada, ya, orang-orang yang didekati hatinya. Yang kedua, bahwa al-mun'im yuhab, orang yang memberi nikmat, orang yang memberikan pemberian itu nikmat, pasti dicintai. Nabi mengatakan tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah, pasti kalian saling mencintai. Jadi orang yang memberi pasti akan dicintai. Nah, Nabi SAW yang tadinya adalah paling dibenci oleh Sofwan bin Umayyah, Nabi terus beri, ya, sampai Nabi adalah orang yang paling dicintai. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan oleh Sofwan bin Umayyah, tidak ada yang akan memberi seperti ini kecuali seorang Nabi. Sehingga menjadikan Islam itu kokoh di dalam hatinya. Maka ini dahsyatnya pemberian. Maka kalau seandainya kita dakwah, tidak ada yang dakwah dengan kajian, tapi dakwah juga sosial, gitu. Pemberian, bantuan. Ini adalah bagian dari bentuk dakwah. Ya. Allah Ta'ala alam, sampai di sini dulu kajian kita. Semoga bermanfaat. InsyaAllah yang sisa akan kita tambah nanti. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam Sahih Muslim dengan bab baru di dalam kitab Al-Fadail, keutamaan-keutamaan atau kelebihan-kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babun ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'a qat faqala la wa kathratu 'ata'ih. Babun bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diminta akan sesuatu
Sama sekali beliau mengatakan tidak. Ya, ini maksudnya setiap kali Nabi SAW diminta sesuatu, beliau tidak pernah mengatakan tidak. Wa kathratu ata'ih, dan beliau adalah orang yang sering memberi. Pemberian beliau itu banyak sekali. Nah, ini maksudnya adalah beliau adalah orang yang penderma, sangat banyak sekali pemberiannya. Haddatsana Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Amr an-Naqid qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Ibn al-Munkadir sami'a Jabir ibn Abdullah qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun faqala la. Jabir bin Abdullah dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah diminta sesuatu lalu beliau mengatakan tidak. Lalu hadis-hadis yang berikutnya itu adalah menerangkan tentang pemberian Nabi, wa dzakara al-hadits ba'dahu fi i'ta'ihi sallallahu alaihi wasallam lil mu'allafati wa ghairihim. Lalu hadis-hadis yang akan kita pelajari setelah ini adalah tentang pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang hatinya didekati. Hatinya didekati, yakni boleh jadi dia baru masuk Islam atau ada kecenderungan ingin masuk Islam dan yang lainnya. Wa fi hadza kullihi bayanu azimi sakhaihi. Dalam hal ini semuanya merupakan penjelasan tentang agungnya atau besarnya pemberian beliau, kemurah hatian beliau, wa ghazaratu judihi, dan derma beliau yang sangat tercurah. Wa ma'nah, artinya ma su'ila syai'an min mata'id dunya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali mengatakan tidak pada setiap yang diminta kepada beliau dari kemegahan dunia. Beliau beri, beliau kasih. Itu makna dari masuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat faqala la. Beliau tidak pernah mengatakan tidak pada setiap orang yang meminta kepadanya. Hadis yang kedua, haddatsana Asim bin Nadhr At-Taimi qala haddatsana Khalid yani ibn al-Harith qala haddatsana Humaid an Musa bin Anis an abihi qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Islam ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Islam syai'a illa a'tah. قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. Dengan sanadnya kepada Anis
radhiyallahu taala an, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diminta akan sesuatu atas nama Islam. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu atas nama Islam illa a'tah, kecuali beliau beri. Pokoknya kalau ada yang meminta atas nama Islam, kepentingan Islam, kemajuan Islam, perkembangan Islam, kecuali Nabi beri. Qal faja'ahu rajulun, ada seorang datang kepada beliau, fa'atahu ghanaman baina jabalai. Lalu orang yang meminta tadi beliau kasih kambing sebanyak seisi lembah dari 2 gunung. Jadi ini gunung, ini penuh nih kambing, kasih Nabi. Faraja ila qaumihi, lalu dia kembali kepada kaumnya. Ya qaumi, wahai kaumku, aslimu, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an la yakhsha al-faqah. Karena Muhammad itu memberi pemberian orang yang tidak takut miskin. Betul-betul tercurah pemberiannya. Imam Nawawi mengatakan qauluhu fa'atahu ghanaman baina jabalain, maka Nabi memberinya kambing antara 2 lembah, ai kathiratun, yakni maknanya banyak sekali. Ka'anna tamla'u ma baina jabalain, seakan-akan dia memenuhi, kambing itu memenuhi ya lereng antara dua gunung. Wa fi hadza ma'a ma ba'dahu i'ta' al-mu'allaf, i'ta' al-mu'allafah wala khilafa fi i'ta'ihi mu'allafatil muslimin. Di dalam pemberiannya ini dan apa setelah hadis ini, di mana beliau memberikan kepada orang-orang yang hatinya didekati, ya. Jadi mu'allaf itu bukan orang masuk Islam, tapi orang-orang yang hatinya didekati. Mu'allafatu qulubuhum, di antaranya adalah orang yang baru masuk Islam, yang mungkin imannya belum stabil, masih labil, maka perlu ada pendekatan. Di antara pendekatan yang terbaik itu adalah dengan harta, ya. Wala khilafa fi i'ta' mu'allafatil qulub muslimin, dan tidak ada perbedaan di dalam memberikan kaum muslimin yang perlu didekati hatinya, yakni orang-orang yang baru masuk Islam. Lakin hal yu'tuna minaz zakah, apakah mereka itu, akan tetapi apakah mereka ini diberikan dari harta zakat? Fihi khilafun, di dalam pembahasan ini terjadi perbedaan ulama. Al-asahhu indana annahum yu'tuna minaz zakah wa min baitil mal. Menurut kami yang paling sahih itu, yang paling benar itu adalah mereka diberikan dari zakat dan juga diberikan dari baitil mal, dari kas negara.
Di samping dari zakat, juga dari kas negara. Kalau kas negara, ya penghasilan negara. Kalau dulu dari fai atau dari jizyah, ya, yakni upeti yang diberikan oleh orang-orang, ya, dari yang tidak mau masuk Islam, dia berada di hukum Islam, untuk membayar upeti, jizyah, dan itu menjadi kas negara. Wathani, pendapat yang kedua, la yu'tuna minaz zakah bal min baitil mali khasatan. Pendapat yang kedua mengatakan tidak diberi dari zakat, akan tetapi diberi dari kas negara khusus, ya. Itu kalau seandainya mu'allaful muslimin. Wa amma mu'allafatul kuffar, adapun orang-orang yang kafir, yang didekati hatinya, dia masih kafir, hatinya didekati, fala yu'tuna minaz zakah wa fi i'ta'ihim min ghairiha khilafun, maka mereka tidak diberikan dari zakat. Di dalam pemberian kepada mereka dari selain dari zakat terjadi perbedaan. Al-asahu indana la yu'tun. Yang benar menurut kami, mereka tidak diberi. Lianna Allah Ta'ala qad a'azza al-Islam an at-ta'allufi bi khilafi awwal al-amr wa waqti qillatil muslimin. Maka tidak perlu ada pendekatan kepada orang-orang kufar ini, gitu loh, ya. Tidak diberikan dari zakat, tidak juga dari yang lain, menurut, ya, ulama Syafi'iyah. Kenapa? Karena Allah telah memuliakan dengan Islam, atau telah memuliakan Islam dari pendekatan kepada orang-orang kufar. Ya, tidak perlu pendekatan kepada orang kufar. Bi khilafi awal al-amr, berbeda di awal-awal waktu dahulu. Di waktu kaum muslimin masih sedikit, perlu ada pendekatan, perlu ada. Ya, kalau sekarang tidak perlu lagi, ya. Ini kata Imam An-Nawawi. Namun dari apa yang disampaikan oleh ulama tentang fikih, kita melihat bahwa boleh diberikan dari zakat. yakni orang-orang yang baru masuk Islam, berarti mu'allafatul muslimin, orang-orang yang sudah muslim tapi perlu pendekatan hati, dan orang-orang kufar yang perlu pendekatan, dan termasuk juga untuk menolak atau menghindari kejahatan mereka, ya, yang mana mereka menyakiti kaum muslimin, tapi kalau dikasih uang nggak mau dia menyakiti, maka hal yang demikian boleh diberikan dari zakat. Hadis yang ketiga, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Yazid bin Harun an Hammad bin Salamah an Thabit an Anas anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalaini fa'atahu iyyahu fa'ata qaumahu faqala ay qaumi aslimu fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqra. Anas Malik dia mengatakan,
ada seseorang meminta kepada Nabi SAW kambing antara dua gunung. Jadi sudah kita ketahui karena jumlahnya yang banyak, seakan-akan lembah itu penuh oleh kambing. Fa'atahu iyah. Nabi pun memberinya. Fa'ata qaumahu, lalu dia mendatangi kaumnya. Faqal, lalu dia mengatakan kepada kaumnya, ay qaumi, wahai kaumku, aslimu, masuklah ke dalam agama Islam. Wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr. Maka demi Allah, sesungguhnya Muhammad itu sungguh memberikan pemberian yang tidak takut jatuh miskin. Maqala Anas, lalu Anas mengatakan, in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya. Ada orang sungguh dia masuk Islam, dia tidak menginginkan kecuali dunia. Masuk Islam karena dunia. Mungkin boleh jadi mu'allaf dapat santunan gitu ya. Dapat pemberian. Fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Dan tidaklah dia masuk Islam, kemudian artinya setelah dia masuk Islam, sampai Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Imam Nawawi dia mengatakan, hakadha fi ma'zami nusakh, begitu pada umum dalam naskah dari naskah hadis ini. Fama yuslimu wa fi ba'dha fama yumsi. Ya, ini dalam kebanyakan naskah dari hadis ini tidaklah dia masuk Islam. Dalam sebagian naskah mengatakan tidaklah dia datang waktu sore. Jadi pagi dia masuk Islam, diberi oleh Nabi. Ternyata sebelum datang sore hari, ya, wakilahuma sahih, lafaznya seperti adalah sahih. Tidaklah sebelum dia datang sore hari, ternyata Islam adalah lebih dicintai oleh dirinya ketimbang dari dunia dan seisinya. Wa ma'na al-awwal, arti dari awal, fama yalbathu ba'da islami illa yasiran hatta yakuna al-islamu ahabbu ilaihi. Hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi. Makna dari awal, tidaklah dia masuk Islam kecuali Islam lebih dia cintai. Maknanya selang waktu yang pendek setelah Islamnya, Allah jadikan Islam itu lebih dia cintai. Wal murad annahu yudhhiru al-Islam awalan lid-dunya la biqasdin sahihin min qalbihi, thumma min barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam nuril Islam lam yalbath illa qalilan hatta yanshara sadruhu bihaqiqatil iman wa yatamakkana min qalbihi fayakunu hina idzin ahabba ilaihi aw ahabbu ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Yani di awal dia masuk Islam, dia menampakkan Islam itu pertama kali hanya untuk dunia, tidak dengan tujuan yang benar dari hatinya, tidak dengan tujuan yang sahih yang benar dari hatinya. Kemudian karena keberkahan Nabi SAW dan karena cahaya Islam, lam yalbath illa qalilan, tidaklah selang waktu kecuali sedikit sekali, pendek sekali, hatta yanshara sadrahu, sampai hatinya terbuka, bihaqiqatil iman, dengan hakikat iman. Baru masuk Islam, tidak lama hatinya semakin terbuka
dengan iman. Wa yatamakkanu min qalbihi, iman itu semakin menancap di hatinya. Ya. Fa yakunu haidzin, maka dengan pada waktu itu ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Nah, maka Nabi SAW memberikan pemberian yang luar biasa. Hadis yang berikutnya, wa haddatsani Abu Tahir Ahmad ibn Amr bin Sarh qala akhbarana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwat al-Fath Makkah ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين وعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ صفوان ابن أمية 100 من الغنم ثم 100 ثم 100. وقال ابن شهاب حدثنا سعيد بن المسيب أن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. Ibnu Shihab dia menjelaskan bahwa dengan sanad kepada Ibnu Shihab dia mengatakan Nabi SAW melakukan perang menaklukkan Mekah, dan memang beliau datang dengan sengaja ya mempersiapkan diri untuk menaklukkan Mekah dengan perang. Tapi terjadi perbedaan yang sudah kita pelajari dahulu, apakah Mekah ditaklukkan dengan perang atau tidak. Ya, sudah kita pelajari sebelumnya. Setelah ditaklukkan kota Mekah, thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman ma'ahu minal muslimin. Lalu Nabi berangkat keluar dari Mekah menuju ke Hunain. Ya. Menghadapi Bani Thaqafi ya dan yang lainnya dari Taif, karena dia datang untuk melindungi atau membela orang Mekah. Ternyata Nabi lebih duluan datang ke Mekah. Maka Nabi keluar dari Mekah bersama orang-orang kaum muslimin yang ada bersama beliau, yakni termasuk orang-orang yang baru masuk Islam. Sehingga jumlah mereka sangat banyak. Faqtadalu fi Hunain. Lantas mereka berperang di Hunain. Hunain itu adalah lokasi di belakang Arafah. Fanasarallahu dinahu wal muslimin. Allah menolong, memenangkan agamanya dan kaum muslimin. Di awal peperangan kaum muslimin kalah. Ya, itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'ah. Allah telah memenangkan kalian di peperangan-peperangan yang banyak. Pada perang Hunain, ketika jumlah kalian yang banyak telah menjadikan kalian angkuh, ya, sombong. Akan tapi itu tidak bermanfaat sama sekali, ya, sehingga kalah di awalnya. Kemudian Allah turunkan sakinah kepada Nabi dan kaum muslimin, akhirnya berbalik. Di sini menunjukkan bahwa kemenangan itu
Di antaranya adalah pertama adalah perbaikan tauhid. Yang kedua adalah ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin Safwan bin Umayyah mi'atan minal ghanam. Mi'atan minal ghanam. Thumma mi'atan, thumma mi'ah. Pada waktu itu, setelah perang, Nabi mendapatkan harta rampasan perang. Nabi memberikan Safwan bin Umayyah, siapa dia? Adalah tokoh Quraisy. Ya, tokoh Quraisy. Yang Umayyah ini bapaknya mati kapan? Waktu perang Badar. Tokoh bapaknya juga tokoh Quraisy, tokoh kafir Quraisy. Kira-kira kalau tokoh itu fakir atau miskin? Atau kaya? Pasti kaya. Lalu Nabi beri dia 100 kambing. Kemudian 100, kemudian 100. Qala Ibnu Syihab dia mengatakan haddatsani Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab telah menceritakan kepadaku anna Safwan ini dia mengatakan laqad wallahi demi Allah laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'atani. Demi Allah sungguh Rasulullah telah memberi kepadaku pemberian yang telah beliau berikan. Semua pemberian sudah diberikannya itu. Apa yang telah diberikan oleh Rasulullah? Wa innahu la abghadun nasi ilayya. Sesungguhnya Rasulullah itu dahulunya adalah manusia yang paling aku benci. Fama bariha yu'tini. Beliau senantiasa memberiku, ya, terus memberi hatta innahu la habbun nasi ilayya, sampai Rasulullah adalah manusia yang paling aku cintai. Ini kalau kita lihat, pertama adalah memberikan zakat, dampak memberikan zakat kepada, ya, orang-orang yang didekati hatinya. Yang kedua bahwa al-mun'im yuhab, orang yang memberi nikmat, orang yang memberikan pemberian itu nikmat, pasti dicintai. Nabi mengatakan tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah, pasti kalian saling mencintai. Jadi orang yang memberi pasti akan dicintai. Nah, Nabi SAW yang tadinya adalah paling dibenci oleh Safwan bin Umayyah, Nabi terus beri, ya, sampai Nabi adalah orang yang paling dicintai. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan oleh Safwan bin Umayyah, tidak ada yang akan memberi seperti ini kecuali seorang Nabi. Sehingga menjadikan Islam itu kokoh di dalam hatinya. Maka ini dahsyatnya pemberian. Maka kalau seandainya kita dakwah, tidak ada yang dakwah dengan kajian, tapi dakwah juga sosial, gitu. Pemberian, bantuan. Ini adalah bagian dari bentuk dakwah. Ya, wallahu ta'ala alam. Sampai di sini dulu kajian kita. Semoga bermanfaat. InsyaAllah yang sisa akan kita tambah nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.